Salam sejahtera. Saudara-saudara, kita tentu pernah mendengar ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Artinya, kita butuh mengenal seseorang supaya kita mengerti bagaimana dirinya. Caranya, ya buka hati untuk bisa mengenal dia, supaya kita sampai pada tahap bisa menyayanginya. Dalam Mazmur 23, Daud mengungkapkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara, bagaimana Daud bisa berkata demikian tentang Tuhan? Bagaimana dia bisa meyakini bahwa sekalipun ia dalam lembah kekelaman, ia tetap percaya Tuhan adalah gembala yang menyertainya? Saudara-saudara, ungkapan ini hanya bisa dinyatakan oleh orang-orang yang mengenal dan mengalami karya Tuhan di dalam hidupnya. Daud salah satunya. Namun, tidak begitu halnya dengan orang-orang yang ada dalam bacaan kita hari ini dari Markus 11 ayat 27 sampai 33. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melaksanakan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Dalam ayat 27 sampai dengan ayat 28. Mereka ini adalah kelompok orang yang sering mendengar tentang Yesus dan juga melihat kuasa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Namun mendengar dan melihat belum cukup membuat kita mengenal. Secara pribadi, kita harus membuka hati. Kalau menolak membuka hati, ya bagaimana? Inilah jadinya seperti mereka. Saudara, rupanya peristiwa penyucian bait Allah yang Yesus lakukan dalam Markus 11 ayat 15 sampai dengan 19 memancing reaksi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Tindakan Yesus bagai menantang otoritas mereka. Sebab yang boleh membersihkan bait suci adalah Sanhedrin, seorang nabi atau Mesias. Itulah sebabnya saudara, mengapa mereka seperti orang yang kebakaran jenggot. Ingin rasanya mereka menangkap Yesus saat itu juga. Akan tetapi, popularitas Yesus menahan mereka untuk bersikap dan bertindak demikian, setidaknya untuk saat itu. Yang mereka bisa lakukan hanyalah bertanya kepada Yesus tentang otoritas atau atas dasar kuasa mana dan siapakah yang memberikan kuasa kepadanya. Saudara, mereka berharap bahwa jawaban Yesus dapat menjatuhkan reputasi Yesus di hadapan orang banyak. Dan itu bisa menjadi alasan bagi mereka untuk menangkap Yesus. Saudara-saudara, hati mereka tertutup terhadap kebenaran. Mereka hanya tahu peraturan dan adat istiadat Yahudi, namun tidak mengenal Mesias yang sesungguhnya. Bahkan mereka mengeraskan hati dan menolak untuk mengenal Dia karena kesombongan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi sikap tidak percaya mereka kepada Yesus bukan karena kurang banyaknya mujizat dan kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi persoalannya ada pada hati mereka yang menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga mereka sendiri sulit untuk bisa jujur pada hati nurani mereka. Saudara-saudara, bagi orang yang sungguh percaya pada Yesus, makin kita mengalami kuasa dan mujizat Tuhan,
makin kita sadar akan keberdosaan dan ketidaklayakan kita menerima anugerah dan kuasa Tuhan. Seharusnya makin kita kenal, makin kita mengalami, makin kita memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita juga mengevaluasi diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita tak ubahnya seperti sekelompok Farisi yang meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, namun karena kita belum mengenal dan percaya penuh padanya. Atau jangan-jangan kita hanya butuh kuasa dan mujizatnya, namun kita merasa tidak butuh pribadinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita merenungkan secara pribadi. Apakah saya sungguh percaya pada Yesus? Apakah pengalaman demi pengalaman hidup, termasuk dalam situasi hari ini, membawa saya semakin percaya pada Yesus dan makin mendorong saya untuk lebih kenal dan mengalami arti kehadiran Kristus dalam hidup? Kiranya hari-hari kehidupan kita semakin diwarnai oleh kepercayaan kita kepada Kristus yang terpancar dalam sikap dan tindakan kita yang bersumber dari kasih Kristus. Tuhan menolong kita sekalian.